Saya datang, saya datang. Aduh, minggir sebentar. Selamat menikmati. Mbak, saya mau bayar. Oke, saya datang. Totalnya 100. Terima kasih, hati-hati di jalan. Wah, bukankah ini si pintar? Dari kelas kita? Saya kira saya salah lihat. Keluarga Su, meskipun bukan dari kalangan atas, mereka termasuk keluarga berada. Kok bisa-bisanya kamu jadi pelayan di sini? Hahaha. Jialu, kamu belum tahu. Ya, dia bukan anggota keluarga Su yang sebenarnya. Dia cuma anak liar yang dipungut keluarga Su. Aduh, jujur saja, dia menyedihkan. 1 tahun setelah dia dipungut, Ibu Su melakukan persalinan kembar. Dia langsung jadi seperti asisten rumah tangga kecil di keluarga Su. Hahaha. Hey, Minggir, saya harus bekerja. Suziyu, kamu tahu tidak? Saya paling benci sikapmu yang sok berkuasa ini. Murid terpintar dan tercantik, selalu mencari perhatian di sekolah. Hahaha. Ambil saja. Bukankah ini memang pekerjaanmu? Benar, cepat ambil. Mau saya buat kamu kehilangan pekerjaan? Dasar wanita jalang, kamu berani memukulku. Kau berani memukulku? Kau sendiri yang cari masalah. Serang dia. Aku sudah menelepon polisi. Jika kalian berani menyentuhku hari ini, besok kabar tentang kalian akan tersebar di kampus atau di kota. Kau pikir kau mengancam siapa? Coba saja lihat. Kita pergi. Polisi belum datang? Dasar brengsek, berani-beraninya menipuku. Jialu, apa kita benar-benar hanya membiarkannya begitu saja? Tentu saja tidak. Kalian tunggu di sini, aku akan ambil mobil. Jika dia selesai kerja, beritahu aku. Tuziyu, bahkan jika kau meninggal, keluarga Su pasti tidak akan menuntut. Bukankah hanya perlu membayar sejumlah uang saja? Berurusan denganku, itu nasib sialmu. Presiden Direktur, ada kabar tentang adik Anda. Berikan aku datanya. Cepat berikan aku lokasinya. Baik, Jian Chen? Jian Chen. Apa adik kami sudah ditemukan? Jialu, si brengsek Suziu itu sudah selesai kerja. Mati kau, Suziyu. Kak, Ya, hei adik. Kak. Ya, Hei, kamu. Tidak apa-apa? adik. Mengapa ini bisa terjadi? Dari mana ketiga orang ini muncul? Hei, Apa? Ketiga tuan muda pergi ke Rongcheng, mencari Nona dan mereka semua hilang. Kalian cepat cari mereka. Kenapa kalian bengong? Cepat cari. Ingat untuk makan. baik kakak. monster itu sudah dimusnahkan. Xiao Yu setelah kembali ingat untuk membawakanku permen lollipop ya. Oke, kalau begitu kamu harus patuh. Oke, Kalau begitu aku pergi, kak. Ini semua salahku. Kenapa aku harus kehilangan ingatan?
Sao Zhang. Hei, keluar. Hei, Bibili. Keluar. Suziu, uang sewa bulan ini kapan akan kamu berikan padaku? Bisakah Anda memberi saya beberapa hari lagi? Gaji saya cair besok. Saya beri kamu waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari kamu tidak memberiku uangnya, pergilah bersama kedua kakakmu yang tidak berguna itu, angkat kaki. Baik, terima kasih, Kak. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Duh, kasihan sekali anak ini. Ziu, hidupnya sulit sekali. Tentu saja dia susah, dia mencari uang sendirian, menghidupi 3 orang. Yang satu tumor dan amnesia, yang satu lagi bodoh. Aku dengar ada satu lagi yang koma permanen, sampai sekarang masih terbaring di rumah sakit. Itu salahnya sendiri. Dengar-dengar sebelumnya, dia adalah calon mahasiswa untuk Universitas Tsinghua dan Peking. Setelah memiliki beban, dia terpaksa putus sekolah. Keluarganya sudah memutuskan hubungan dengannya. Jian Chen, apakah dia menghilang? Sudah 5 tahun dia tidak mengeluarkan lagu baru. Jangan bicara seperti itu tentang idolaku. Dia adalah keluarga super kaya. Mungkin saja dia pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. 5 tahun. Ya, sudah berlalu 5 tahun. Belum ada kabar tentang Profesor Ji? Belum ada. 5 tahun, Profesor Ji seolah hilang di telan bumi. Pemimpin luar negeri mengantre, menunggu Profesor Ji melakukan operasi. Terus cari dia. Baik. Jika kalian bertiga tidak kembali sekarang, nenek tidak akan sanggup menunggu. Terus cari dia untukku. Siap. Suziu. Akhirnya aku menemukanmu. Mama, kenapa kalian datang ke sini? Suziu ini, ibunya, kelihatannya kaya sekali, tapi dia masih mau susah-susah, keluar untuk memanggul batu bata. Benar, mobil itu pasti berharga jutaan, ya? Jangan panggil aku Mama. Bukankah kamu memutuskan hubungan denganku demi ketiga orang yang tidak berguna itu? Mama, tolong pinjami aku uang sedikit saja, biaya pengobatan kurang sedikit lagi. Tuh, memang benar kamu tidak bisa diurus dengan baik. Kamu bergantung pada keluarga Su, lalu menghabiskan uang untuk orang luar. Kamu bukan putriku. Pergi sana. Mama, mereka adalah penyelamatku. Aku tidak bisa membiarkannya. Ma, jangan buang waktu dengannya. Kakak, bukankah kamu ingin membalas budi kedatanganku kali ini? Hanya untuk memberimu kesempatan. Menikahlah menggantikanku dengan Lidak yang bukan hanya orang yang terbaring tak berdaya di rumah sakit itu, tapi juga setelah ini ada uang untuk rawat inap. Kakakmu yang disabilitas itu juga bisa menjalani operasi untuk sembuh. Lidak yang, Tuan Muda Li yang dikabarkan, mempermainkan sampai celaka beberapa wanita. Pria ini tidak baik. Meskipun keluarganya punya sedikit uang, tapi... Bagaimana? Tidak tertarik? Kau, Suziu, bukankah kamu selalu membanggakan diri akan membalas budi? Keluarga Su tidak bisa memeliharamu selama 20 tahun tanpa imbalan, kan? Pilih menikah dengan Tuan Muda Li, atau berikan ganti rugi 10 miliar rupiah. Pikirkan sendiri. $10 miliar akan kubayar kembali pada kalian. 10 miliar rupiah. Kau mau membayarnya pakai apa? Mengandalkan ketiga sampah itu, akan kukatakan padamu, kau harus menikah, mau tidak mau. Tuan Muda Li, seharusnya dia sudah ada di rumahmu sekarang. Apa yang mau kalian lakukan? Kendalikan dia untukku. Lepaskan aku. Lepaskan tanganmu. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Kau mencari siapa? Aduh, si kaki pincang. Jangan bergerak. Si bodoh. Itu benar. Pukul dia untukku. Kalian jangan pukul kakakku. Jangan pukul kakakku. Nyalakan videonya, tunjukkan padanya.
Jangan pukul kakakku. Lepaskan kakakku. Lepaskan aku. Jangan pukul lagi. Jika bukan karena kau cantik, aku tidak akan repot-repot datang ke sini. Suziyu, jika kau tidak setuju sekarang, kaki dia yang satu lagi juga akan pincang. Jangan, tidak. Kak, Ziyu, jangan takut. Apa yang dia katakan? Jangan setujui dia. Kak. Aku akan menikah. Aku akan menikah. Aku akan menikah. Aku akan menikah. Kak. Aku akan menikah. Jangan. Malam ini, aku akan mengadakan malam pengantin di Hotel di Guo. Jika kau berani, datanglah. Malam ini, Hotel di Guo akan mengadakan jamuan. Keluarga Li akan memperkenalkan orang-orang dari grup Jubo kepada kita. Kekayaan melimpah ini, kau harus memanfaatkannya dengan baik. Tenang saja, Bu. Aku mengerti. Orang-orang dari grup Jubo, meskipun tidak bisa disejajarkan, sudah cukup untuk mengguncang seluruh Rongcheng. Kakak, kita harus segera menyelamatkan adik perempuan kita. Kau sudah sadar? Ya, kakak juga sudah ingat kembali. Bertahun-tahun ini, kita membiarkan adik perempuan kita menderita. Jangan melakukan manuver kecil. Semua harus bersatu padu. Halo, apa ini Yanli? Kau akhirnya muncul. Nenek, 5 tahun lalu, kami bertiga mengalami kecelakaan mobil saat mencoba menyelamatkan adik perempuan. Apa? Lalu sekarang? Nenek, kami baik-baik saja. Selama bertahun-tahun ini, adik perempuan berkorban banyak untuk merawat kami. Ia sangat menderita. Hari ini, bahkan demi diriku, dia dipaksa oleh para brengsek itu untuk menikah. Hal yang paling mendesak sekarang adalah mengerahkan semua kekuatan, datang ke Rongcheng, dan menghancurkan keluarga Li. Biarkan adik perempuan berada di puncak dunia. Nyonya besar, ini semua data Nona Muda Ziyu. Nona Muda memiliki nilai akademik yang unggul sejak kecil, tetapi ia malah dijadikan pembantu oleh orang tua angkatnya. 5 tahun lalu, karena suatu insiden, Nona Muda terpaksa putus sekolah. Selama bertahun-tahun ini, ia mengandalkan pekerjaan serabutan untuk menghidupi ketiga tuan muda. Meskipun begitu, orang-orang itu masih saja tidak melepaskannya. Mereka benar-benar memaksa Nona Muda sampai ke ujung tanduk. Bagus. Bagus. Keluarga Ji saya telah diwariskan ribuan tahun, memiliki pengaruh di seluruh dunia, dan reputasinya bergema di seluruh penjuru negeri. Tetapi masih ada saja yang berani menindas cucu saya. Chen Kang, keluarkan perintah leluhur keluarga Ji saya. Panggil semua pasukan dari seluruh penjuru untuk bergerak. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Baik. Kami bersedia mengikuti Nyonya besar pergi ke Rongcheng untuk menjemput Nona Muda pulang. Profesor Ji mengundang semua orang segera berangkat ke Rongcheng untuk memberikan dukungan. Aktor Ji muncul. Ia mengundang semua orang untuk bersenang-senang di Rongcheng. Aktor Ji yang mengundang, mana mungkin kita menolak. Kenapa menangis? Riasanmu jadi berantakan. Menurutku, menikah dengan Tuan Muda Li adalah keberuntunganmu. Kau punya 3 kakak yang tidak berguna itu. Siapa yang berani menikahimu selain Tuan Muda Li? Kak, kau baik-baik saja? Ziyu, aku baik-baik saja. Aku dengar dari kakak. Aku sudah mendapatkan ingatanku kembali. Jangan takut, di dunia ini tidak ada yang berani menyentuhmu sedikit pun. Kita akan segera ke sana. Omong kosong macam apa itu? Oh, sepertinya aku mendengar kakakmu yang pincang itu bilang tidak ada orang di dunia ini yang berani menyentuhmu. Memang kenapa kalau benar, aku benar-benar merasa kasihan padamu ya.
Hotel di Guo bukan tempat di mana sampah bisa masuk begitu saja. Bukankah kau berhasil menyusup masuk? Kau... Sudahlah, aku tidak akan berdebat denganmu. Lagi pula, kau akan segera menikah dengan Tuan Mudali. Cepat atau lambat kau akan mati karena dipermainkan. Orang harus menerima nasibnya. Nasibmu memang rendah. Kau tahu dengan siapa aku akan menikah? Aku akan menikah dengan orang dari grup Jubo. Itu baru benar-benar keluarga kaya sejati. Kak, jangan diteruskan. Kita ini semua keluarga. Sebenarnya, aku punya cara lain untuk membebaskanmu, yaitu temani aku tidur semalam. Itu berarti menemaniku tidur semalam? Tidak perlu. Aku jijik. Kak, kau benar-benar tidak mempertimbangkannya. Ikuti aku bisa mencarikan ibumu, memohon belas kasihan. Suyun Rui, kau akan merusak kerjasama kita dengan keluarga Li. Nanti ayah dan ibu akan mematahkan kakimu. Mana mungkin, aku hanya ingin melihat Su Ziyu yang selalu angkuh, apakah demi bertahan hidup, dia akan berada di bawah kakiku, memohon-mohon. Sampai kalian mati, kalian tidak akan mendapatkan hari itu. Mulutmu keras, aku percaya apa yang dikatakan kakak sulungku, mereka pasti akan datang. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Nyonya tua memberi perintah, memintaku membawa pasukan pendahulu dengan semua saham grup Jubo, datang lebih awal untuk membatalkan pernikahan dan menjemput nona muda. Aku tidak boleh mengecewakan harapan Nyonya tua. Sedang apa kau di sana? Pesta akan segera dimulai. Hari ini Tuan Mudali akan mengumumkan pertunangan kalian kepada para tamu. Jangan sampai kau membuat masalah. Kak, kalian pasti akan datang kan? Kenapa masih berdiri di sini? Cepat masuk sekarang. Ya ampun, siapa gadis cantik itu? Dia sangat cantik. Akhirnya hari ini aku tahu apa itu kecantikan yang memukau. Hahaha. Ini dia, calon tunangan saya, Su Ziyu. Nanti kalau saya sudah bosan, Direktur Zhao, Tuan Zhang, dan juga kalian, hei kalian, akan saya berikan juga agar kalian bisa bersenang-senang. Hahaha. Tunggu sebentar. Dasar mata buta, tidak bisa melihat permata, penglihatanmu sangat sempit. Nona di atas, saya Chen Kang, diutus khusus atas perintah Nyonya Besar Direktur Utama, datang untuk menyambut kepulangan Nona Besar ke rumah. Akan kulihat siapa yang berani membawanya pergi. Bukankah Su Ziyu hanya anak angkat keluarga Su? Mungkinkah dia memiliki identitas dan latar belakang yang jauh lebih besar? Mengikuti wasiat almarhumah Nyonya Utama, saya membawa 3 hadiah kepulangan untuk diumumkan kepada seluruh dunia. Tuan Mudali, perlukah kita mengusir mereka keluar? Jangan terburu-buru. Aku ingin melihat sampah apa yang bisa dia tunjukkan. Buka. Ini adalah properti di wilayah inti dari 72 negara di dunia, 72 unit, semuanya dibuat oleh tangan desainer ternama. Luas terkecil adalah 500 meter persegi. Silakan Nona tanda tangani. Yang terkecil saja sebesar itu, ini harganya selangit. Ini hanyalah setumpuk kertas usang, bukan? Sepertinya ini adalah prosedur untuk brankas bank besar. Hadiah yang kedua adalah berbagai perhiasan yang tersimpan di brankas 10 bank teratas dunia. 1 potong setiap hari, cukup untuk dipakai Nona selama 18 tahun. Yang paling berharga di antaranya adalah mahkota Ratu Inggris. Benarkah ini? Hadiah ketiga ini cukup untuk membuktikan identitas Nona. Ini adalah kontrak saham. Ini adalah kontrak kepemilikan saham. Apa maksudnya ini? Jika semua yang sebelumnya itu benar, kontrak saham ini seharusnya milik perusahaan apa? Hahaha. Jika kontrak ini benar, maka kontrak ini hanya bisa milik grup Jubo. Perjanjian saham ditaruh paling akhir. Tetapi,
Apakah mereka berani bercanda soal grup Jubo? Benar juga. Kontrak terakhir ini adalah semua saham milik grup Jubo. Apa? Apakah saya salah dengar? Kakak-kakak saya sebenarnya orang macam apa? Saya, apakah benar-benar adik mereka? Tolong periksa, apakah di grup Jubo ada orang bernama Chen Kang? Tidak ada. Silakan Nona kembali ke rumah. Saya lihat siapa yang berani membiarkannya pergi. Suziyu, kau pikir dengan mengundang aktor-aktor ini dan membawa barang-barang rongsokan ini, kau bisa menipu semua orang? Cerita yang bagus, ya. Tetapi saya sudah menyelidikinya. Di grup Jubo sama sekali tidak ada orang bernama Chen Kang. Apakah kau tahu nilai grup Jubo? Itu bernilai ribuan triliun. Dan itu adalah perusahaan unicorn terbesar di dunia. Mereka bisa dengan mudah membeli seluruh Rongcheng. Di balik Jubo, bahkan ada keluarga besar Ji, keluarga nomor 1 di Huaxia. Suziyu, jangan-jangan kau adalah nona besar keluarga Ji? Apakah kamu putri sulung keluarga Ji? Setelah semua ini, ternyata yang diundang ini semua aktor ya. Hahaha. Berani-beraninya mengaku sebagai grup Jubo, kamu benar-benar sangat berani. Suziyu, demi menghindari pernikahan, sampai menggunakan trik seperti ini, menyewa para aktor ini pasti membutuhkan banyak uang kan? Cukup untuk biaya makan ketiga kakakmu yang tidak berguna itu selama beberapa tahun. Beraninya berani tidak menghormati nona muda? Menurutku yang berani itu kalian. Sejak saat kalian mengaku sebagai grup Jubo, kalian benar-benar tamat. Aku akan jujur padamu, hari ini adalah pesta pertunangan Tuan Mudali, dan orang-orang dari grup Jubo akan datang secara langsung ke sini. Apakah benar orang dari grup Juking akan datang hari ini? Sepertinya nasib beberapa orang ini benar-benar berada dalam bahaya besar. Wakil manajer umum grup Jubo Rongcheng, Lu Sinan akan datang sendiri. Mereka tidak hanya menjual perusahaan, tetapi juga berpura-pura menjadi keluarga Ji. Suziyu, kamu dan ketiga kakakmu yang tidak berguna itu, bahkan 10 nyawa, tidak akan cukup untuk menggantinya. Tapi aku punya ide, kamu berlutut di depanku sekarang dan berikan hormat. Dengan membenturkan kepala sebanyak 49 kali, maka aku akan melepaskanmu. Bersujudlah 49 kali sujud. Aku akan melepaskanmu. Suziyu, sudah kubilang, kau pembawa sial. Cepat, berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Mudali. Mohon ampunan darinya. Jika keluarga Ji menyalahkan kita semua akan ikut terseret. Bu, masih ada aku, jangan khawatir, aku akan mengurus orang dari Jubo itu. Untunglah ada kamu. Jika keluarga kita semuanya dipenuhi orang bodoh seperti Suziyu, keluarga Su sudah lama di Rongcheng tidak punya tempat lagi untuk berpijak. Apa yang harus kulakukan? Nona, Anda harus percaya, ketiga kakak Anda dan juga Anda adalah penerus yang terkenal dan dihormati di seluruh dunia, penerus keluarga besar Ji. Diam, kau masih berani berbicara omong kosong di depanku. Bu, jika mereka terus seperti ini, terus mencari masalah, keluarga Su, kita akan ikut terseret. Suziyu, aku peringatkan kamu, cepat putuskan hubungan dengan para sampah ini. Kalau tidak, keluarga Su tidak mengakui kamu. Siang Yu, penanggung jawab umum grup Jubo di Rongcheng, menyambut ketiga tuan muda. Ketiga tuan muda, silakan ikut kami. Keluarga Su tidak pernah menerimaku. Kalian semua dengar kan? Keluarga Su kami tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Keluarga Su ini, tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Tadi saya masih ingat kalian adalah ibu, angkat dan adik dari nona saya bersikap lunak karena hubungan sudah diputuskan, maka tangkap mereka. Kalian mau melakukan apa? Lepaskan saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Biarkan saya. Lepaskan saya. Bu, jangan meronta. Semakin mereka bersikap tidak sopan kepada kita, grup Jubo akan semakin mudah memaafkan kita. Orang-orang keluarga Ji juga akan tahu posisi kita. Kalau begitu saya harus membuat masalah. Ini jadi kenyataan. Suziyu, dulu keluarga Su hanya memeliharamu seperti seekor anjing. Saya beritahu kalian, makanan yang dimakan Suziyu di rumah kami bahkan lebih buruk daripada anjing. Biarkan dia bicara. Lepaskan saya. Saya ingin dengar apa yang mereka lakukan pada nona. Apa yang kami lakukan? Menyelinapkan jarum ke dalam bajunya? Apakah itu dihitung? Suziyu melewati hari-hari seperti apa di keluarga Su? Suziyu, uang yang kamu peroleh dari bekerja sambil belajar saat itu adalah uang yang saya robek dan buang ke toilet. Karena uang kotor yang kamu dapatkan itu,
Tidak pantas masuk ke rumah keluarga Su kami. Ternyata kalian sudah keterlaluan. Kalian keterlaluan. Bagus sekali, Nona. Saya sudah menyampaikan semua yang mereka katakan kepada 3 tuan muda dan nyonya besar. Semakin mereka kurang ajar sekarang, maka akan semakin parah nasib mereka nanti. Lelucon, saya memang ingin menunjukkannya kepada orang-orang dari grup Jubo. Su Ziyu hanyalah batu pijakan saya. Setelah saya menarik perhatian petinggi Jubo, kalianlah yang akan menderita. Kakak-kakak sudah sampai mana? Mereka akan segera tiba 5 tahun lalu. Setelah 3 tuan muda mendengar kabar tentang kamu, mereka sangat gembira, tetapi mereka merahasiakannya dan semuanya datang ke Rongcheng. Sayangnya terjadi kecelakaan yang membuat kamu harus menderita selama 5 tahun ini. Untungnya penderitaan sudah berlalu. Yang menanti, kamu sekarang adalah jalan yang mulus, jalan menuju kesuksesan. Mengenai mereka, begitu tergesa-gesa, memutus hubungan dengan kamu, saya rasa ini adalah hal yang baik. Dasar bodoh, kenapa kamu masih berdiri di sana? Sambutlah 3 tuan muda saat mereka turun dari mobil. Jika tidak, saat Anda kembali ke keluarga Ji dan berdiri di puncak dunia, orang-orang picik seperti ini, mereka menggunakan nama Anda untuk berbuat semena-mena di Rongcheng. Reputasi Anda akan tercoreng dan mereka bisa lolos begitu saja. Nona, tanda tangani saja dokumen ini dulu. Ini hadiah untuk Anda. Benar-benar lelucon. Tunggu sampai orang-orang dari grup Jubo datang, lihat bagaimana kalian akan mati. Mengenai mereka, mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah mereka lewatkan. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak layak mendapatkan posisi ini. Oh, siapa yang tidak layak mendapatkan posisi ini? Siapa yang tidak pantas menduduki posisi itu? Kamu bicara tentang siapa? Paman Lu, akhirnya Anda datang. Ada apa ini? Orang yang disebut Chen Kang ini, dia akan memberikan grup Jubo kepada Su Ziyu ini. Oh, saya sudah bekerja di grup Jubo selama lebih dari 10 tahun dan telah berulang kali diundang untuk menghadiri pertemuan di Kyoto. Meskipun belum pernah bertemu dengan Presiden Direktur, saya dengar Presiden Direktur kami lulus Harvard pada usia 10 tahun dan memperoleh gelar doktor di bidang ekonomi pada usia 13 tahun. Pada usia 15 tahun, ia mengambil alih Jubo, memimpin grup Jubo menjadi unicorn global. Tahun ini, dia bahkan belum mencapai usia 25 tahun. Tidak disangka, kamu yang sudah sangat tua, sepertinya sudah berusia antara 50 hingga 60 tahun kan? Siapa namamu tadi? Chen Kang ya? Saya belum pernah mendengar nama orang ini. Hari ini saya ingin lihat bagaimana kamu bisa memberikan Jubo kepada orang lain. Melihat sikap mereka tadi, saya hampir percaya. Namun, tidak disangka, Presiden Direktur Grup Jubo ternyata masih sangat muda. Presiden Direktur, bagaimana kalau saya antar Anda masuk? Kamu hanyalah penanggung jawab kantor cabang Rongcheng. Tidak berhak mendekati Presiden Direktur. Benar, ini salah saya. Kalian berani bertindak menggunakan nama besar Jubo, saya akan memastikan kalian tidak akan selamat. Sebagai penanggung jawab cabang ini, kamu yang paling cepat merespons, beri dia kesempatan. Terima kasih, Direktur, atas kesempatan ini. Kali ini kerja kamu lumayan baik. Bisa segera menemukan kami dan berhasil mengumpulkan begitu banyak emas batangan. Mulai sekarang, semua proyek di kawasan Asia Tenggara akan kamu tangani. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Direktur. Tenang saja, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Cepat berangkat, aku ingin menemui adik perempuanku. Direktur, ada masalah besar. Wakil Presiden Grup Jubo, Tuan Lusinan, bertikai dengan pelayan Chen. Apa? Tadi Lusinan juga mengatakan apa? Bahwa Nona dan yang lain tidak akan ada yang bisa selamat. Direktur, perkara ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak tahu si kurang ajar Lusinan itu akan datang. Lusinan, dasar kurang ajar. Kau sudah membuat gue sengsara. Ziyu, dengarkan aku. Kakakku bilang, kami tidak sedang berakting. Siapapun di antara kalian yang berani menyentuhku hari ini, kalian pasti akan menemui ajal. Lepaskan. Oh, Su Ziyu, kau benar-benar tidak mau menyerah sampai titik darah penghabisan ya? Direktur Lu, Anda tenang saja. Su Ziyu, ketiga kakaknya, yang satu adalah orang yang koma, yang satu adalah orang lumpuh, dan yang satu lagi adalah orang bodoh. Ketiga kakaknya itu, jika mereka punya kekuatan dan latar belakang, selama 5 tahun ini, bagaimana mungkin mereka membiarkan Su Ziyu, gadis kecil sialan ini yang menghidupi mereka? Kalian berdua ini siapa lagi? Su Ziyu, dia adalah anak angkat dari keluarga Su kami. Ternyata kalian semua anggota keluarga Su. Bagus. Perhitungan ini, kalian berdua tidak akan luput. Tidak. Kami sekarang dengan dia, sudah tidak ada hubungan lagi. Hati kami berada di pihak Anda. Benar. Tenang saja, Paman Lu. Mereka tidak berani macam-macam. Untung kalian berdua masih tahu diri.
Mohon tunggu. Ada apa ini? Maafkan saya, Tuan, lift sedang kelebihan muatan hari ini dan sedang dalam perbaikan. Mohon tunggu sebentar. Segera periksa semua CCTV di Aula Shanhe. Tuan muda, Anda awasi di sini dulu. Saya akan naik tangga sekarang juga. Kenapa? Nona kami bukan orang sembarangan yang bisa didekati. Oh, begitukah? Benar. Sialan. Kenapa? Mau menyerang? Keluarga Zhang bersedia mengikuti Direktur Lu sepenuhnya. Keluarga Zhao bersedia mengorbankan segalanya demi Direktur Lu. Keluarga Li. Keluarga Su. Keluarga Wang. Keluarga Zhou bersedia melayani Direktur Lu. Anak nakal ini sebentar lagi akan menyebabkan masalah besar. Jangan harap bisa naik jabatan, bahkan untuk bertahan hidup saja sudah tidak ada harapan. Sudah lihat kan siapa yang berani menyerang sekarang? Kalian ini membuli. Adik pasti sangat ketakutan sekarang. Dipukuli demi Nona adalah kehormatan bagiku. Kehormatanmu ya. Oh, Pak Tua sudah tua, kalau takut jangan sok kuat. Aku juga akan berterus terang padamu. Grup Jubo tidak bisa disentuh oleh siapapun. Bermimpi ingin menyerahkannya pada orang lain. Kau pikir kau pantas? Melihat situasi hari ini, sepertinya tidak ada jalan keluar yang damai. Karena ini adalah masalah yang disebabkan oleh putra Liao Zhu. Siapa yang menimbulkan masalah? Maka meskipun aku harus mati, aku akan menyeretnya bersamaku. Presiden Jubo ternyata meneleponku. Pasti Dakiang berhasil menghubungi mereka. Halo, Direktur Siang, Anda... Liao Zhu, kau benar-benar telah melahirkan seorang putra yang hebat. Aku memberimu waktu 10 menit sekarang. Segera datang ke Hotel Diguo untuk meminta maaf. Jika dalam 10 menit aku tidak melihatmu, hari ini keluarga Li akan benar-benar tamat. Cepat bawa aku ke Hotel Diguo. Sekarang juga. Hei, orang tua, aku katakan padamu, jangan ikut campur urusan orang lain. Gadis ini tubuhnya bagus dan cukup menarik. Ya. Kalau Tuan menyukainya, ambillah. Kau dengar? Hari ini, jika kau tahu diri, layani aku dengan baik. Dan aku jamin, aku akan menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Apapun keluhan yang kamu rasakan, kami para kakak akan menyelesaikannya untukmu. Merampas kekayaan dan memusnahkan keluarga. Aku berdiri di sini hari ini, lihat siapa yang berani. Su Ziyu, kamu sungguh sombong sekali. Su Ziyu, kenapa kamu tidak cepat minta maaf? Seluruh Rongcheng ini, ribuan orang, tidak ada yang berani kurang ajar di depan Direktur Lu. Dasar jalang kecil tak punya kekuasaan. Beraninya kamu bersikap begitu angkuh, beraninya kamu bersikap begitu angkuh. Aku rasa dia terlalu menghayati perannya ya. Otaknya tidak berfungsi. Tak punya kekuasaan, apakah harus diperlakukan seperti sampah? Apakah harus diizinkan untuk diintimidasi semua orang? Kalian semua, makhluk bermuka malaikat berhati iblis. Jika kekuasaan dan kekuatan yang kumiliki lebih besar dari kalian, apakah itu berarti aku juga bisa membuat kalian tidak punya tempat untuk lari dan tidak punya jalan keluar? Kurang ajar, kau pikir ketiga, kakakmu yang tidak berguna, itu bisa mengalahkan semua orang di sini. Status Nona bukan urusan orang sepertimu untuk dibicarakan sembarangan. Sialan kau. Cukup, aku tidak menyangka. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang nekat dan tidak tahu diri. Sayang sekali, dia ingin mati. Bagus, karena sudah begini, aku akan mewujudkan keinginanmu itu. Ayo, serang dia. Lindungi Nona. Tunggu. Direktur Siang. Selamat datang, Direktur Siang. Selamat datang, Direktur Siang. Direktur Siang, Anda akhirnya datang. Gawat, gawat. Berani sekali kau. Kau dengar itu? Berani sekali kau. Awalnya aku berpikir untuk memberimu hukuman ringan saja. Sekarang Direktur Siang sudah datang, akhir hidupmu pasti akan sangat menyedihkan. Jadi, di mana wanita yang kalian sebut Nona itu, bisa jadi sebentar lagi dia benar-benar akan bekerja di klub malam sebagai wanita penghibur. Berani-beraninya kau berbicara tidak sopan kepada Nona Su? Wah, berbicara tidak sopan?
Bahkan jika aku menidurinya saat ini juga, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau. Astaga, Direktur Xiang. Kau. Dasar orang tua tidak berguna. Kau lihat, kau membuat Direktur Xiang kita sangat marah. Dia gemetar dan berkeringat. Kau tahu? Su Ziyu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Apa kau yakin? Dia tidak ketakutan? Orang tua bangka, sepertinya kau ingin mati saja. Lusinan? Maafkan aku, pelayan Chen. Direktur Xiang, kau tidak terpedaya oleh para aktor ini kan? Kau bodoh sekali. Diam kau. Nanti aku akan bereskan kau. Apa Tuan Muda sudah tiba? Direktur Ji dan 2 Tuan Muda lainnya sedang menunggu di bawah. Nona, para Tuan Muda sudah datang? Sudah kuduga, kakak-kakak tidak akan membohongiku. Saya, Xiang Yu, bawahanmu menghadap Nona Ziyu. Nona Ziyu. Ada apa sebenarnya ini? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia hanyalah seekor anjing yang dipelihara keluarga Su. Nona Ziyu, saya terlambat datang, mohon Anda hukum saya. Kesalahan bukan padamu. Astaga, ketiga Ayan Wang itu, bukankah mereka sedang melihat di luar? Tidak. Kejadian malam ini, kesalahan ada pada saya. Anda jangan khawatir, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Anda. Kenapa kalian masih berdiri terpaku? Cepat persilakan Nona Ziyu duduk. Nona Ziyu, Anda silakan duduk di kursi kehormatan. Lumayan, tahu diri juga? Malam ini, siapapun yang tidak menghormati Nona, yang pernah melecehkan Nona, saya, Xiang Yu, akan meminta pertanggungjawaban kalian satu persatu. Wakil Direktur Lu, kalian tidak boleh menyentuhku. Ayahku adalah saudaramu. Direktur Xiang, kita ini di belakangnya ada grup Jubo. Bagaimana Anda bisa tunduk pada orang luar? Benar Direktur Xiang, ayahku adalah Li Yaozu. Meskipun orang-orang ini memiliki latar belakang, tapi tidak perlu Anda menghormati. Mereka sebegitunya kan? Diam. Ayahmu sudah datang, tanyakan sendiri padanya. Ayah, ada apa? Anak durhaka, cepat berlutut di hadapanku. Direktur Xiang, bisakah Anda memberi sedikit petunjuk? Aku hanya bisa menyebutkan 2 kata. Keluarga Ji. Cepat. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak brengsek sepertimu. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Bicaralah yang jelas. Kau masih berani bertanya padaku? Apa yang sudah kau perbuat? Apakah kau tidak menyadarinya? Aku tidak melakukan apa-apa. Aduh, ayah. Yang kau lakukan sudah lebih dari cukup. Aku sudah berusaha keras dan bekerja setengah mati hanya untuk mencapai titik ini. Tapi semuanya kau hancurkan. Berlutut. Ayah, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Dengarkan penjelasanku, ayah. Ayah. Presiden Direktur, masalah hari ini semua karena aku gagal mendidik anakku. Semuanya serahkan pada Anda untuk memutuskan. Anak durhaka ini, hari ini juga akan ku usir dari keluarga. Nyawanya serahkan pada Anda untuk memutuskan. Ayah. Tapi aku mohon berikan kata-kata yang baik untuk kami. Li Yaozu, ketulusanmu sudah kulihat. Tetapi keluarga Li tidak akan terhindar dari konsekuensinya. Jangan. Selama bertahun-tahun ini, grup Jubo, saya juga sudah mencurahkan segala upaya. Anda menyaksikannya sendiri. Jangan sampai seperti ini. Saya mohon pada Anda, berikan keluarga Li jalan keluar. Nona Ziyu, bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Xiang Yu ini lumayan pintar. Siapapun yang menindas adik saya harus mati, harus mati. Mohon maaf Anda sudah menunggu lama. Lift sudah diperbaiki. Kalian segera naik lewat tangga, jangan buang waktu. Baik. Li Daqiang hari ini mengadakan perjamuan yang begitu meriah, mengundang tokoh-tokoh terkenal Rongcheng, dan dengan mengatakan bahwa Anda tidak tahu apa-apa, Anda pikir bisa lepas sepenuhnya begitu saja? Dia merampas wanita sipil, memukuli orang lain, dan berbuat kejahatan, tetapi Anda tidak mengatakan sepatah kata pun. Benar. Anak durhaka. Kemari.
Berlutut. Nona Ziyue, silakan jatuhkan hukuman sesuai kehendak Anda. Keluarga Li tidak akan banyak bicara. Bukankah kamu menyuruhku bersujud kepadamu 49 kali? Kenapa sekarang malah kamu yang berlutut? Keluarga Li sangat berkuasa. Keluarga Li. Keluarga Li tidak bisa diselamatkan lagi. Ini semua karena kamu. Kamu telah menghancurkan kerja keras Ayah. beberapa generasi keluarga Li. Aku tidak tahu apa-apa, Ayah. Keluarga Su adalah Su Kexin. Benar. Itu adalah keluarga Su. Demi kerjasama, mereka mengirimkan orang itu kepadaku. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa kamu berani mencari orang untuk menghajar kami? Benar, Kakak. Ibu sudah susah payah membesarkanmu bertahun-tahun. Kenapa kamu mau menjadi anak yang durhaka dan tidak bermoral? Adikmu benar. Meskipun sekarang kamu punya sedikit kedudukan, tapi kamu tidak boleh mengabaikan hubungan keluarga. Hutangmu pada keluarga Su, kamu tidak akan bisa melunasinya seumur hidupmu. Hutang pada keluarga Su tidak akan bisa dilunasi seumur hidup. Selamat datang, tiga tuan muda. Selamat datang, tiga tuan muda. Selamat datang, tiga tuan muda. Kakak, apa kau baik-baik saja? Xiao Yuge datang terlambat. Aku membiarkanmu menderita. Aku tidak menderita. Semuanya berjalan lancar. Xiao Yu, apa kau lupa? Kau masih punya erge. RG, ini permen untukmu. Adik, Xiao Yu, RG tidak bodoh lagi. Kali ini giliran RG yang akan melindungimu. Xiao Yu. Terima kasih atas persahabatanmu selama bertahun-tahun ini. Itu memang tugasku. Baiklah, kita punya banyak waktu untuk mengenang masa lalu. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah dulu. Kalian bilang hutang Xiao Yu pada kalian tidak akan pernah bisa dilunasi. Benarkah? Katakan, apakah Xiao Yu berutang pada kalian dan tidak akan pernah bisa melunasinya? Benar. Su Ziyu, kebaikan keluarga Su yang membesarkannya selama belasan tahun, apakah kau ingin membalas kebaikan dengan permusuhan? Jangan katakan lagi. Tampar mulutnya. Hehe, pelayan Chen, biar aku saja. Jaga baik-baik mulut busukmu itu. Beraninya kau memukulku? Coba kau bicara satu kata lagi. Awas, aku akan mengambil nyawamu. Aku tidak bertanya padamu. Ibunya. Kalimat ini seharusnya dijawab olehmu. Katakan. Karena engkau tidak mau bicara. Biar aku yang bicara. Buka. Wow, sungguh murah hati sekali. Cukup. Ini untukku. Ini untuk saya. Benar. Ini untukmu. Kudengar, kamu menyuruh adikku membawa 10 miliar rupiah untuk membalas budimu, atau kamu akan menjualnya kepada orang lain. Semua ini cukup untuk 10 miliar rupiah. Menurutmu, apakah ini cukup? Kakak? Cukup. Bu, Menerima hasil yang ada.
Masalah sebesar hari ini sama sekali tidak menyeret kita. Kita masih mendapat uang, apalagi yang kamu tidak puas. Menurutku itu belum cukup. Sebenarnya cukup atau tidak? Ini tidak cukup, tidak cukup. Batangan emas ini cukup untuk membalas kebaikan Xiao. Sekalian cukup untuk membeli nyawa kalian berdua. Kalian menggunakan 10 miliar rupiah untuk menyerahkan adikku kepada bajingan itu. Padahal kalian tahu bajingan itu sudah menyebabkan kematian beberapa wanita. Kalian tetap tidak ragu. Bukankah ini sama saja merenggut nyawa adikku? Tidak, Tuan. Anda salah paham. Kami juga melakukan ini demi kebaikan Ziyu. Dulu Ziyu membawa kalian ketiga kakaknya. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan pasangan yang baik. Benar. Lagi pula, keluarga Li juga merupakan keluarga terhormat di Rongcheng. Lalu kenapa engkau tidak menikah dengannya? Aku tidak akan merenggut nyawa kalian. Ambil uang ini. Aku akan mengirim kalian ke Afrika Selatan untuk menambang. Ada berlian berkualitas tinggi di Afrika Selatan. Semoga kalian memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang, tapi tidak sempat menikmatinya. Segera bawa mereka pergi. Ziyu. Ibu salah. Ziyu. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Biarkan ibuku yang pergi. Aku akan melakukan apa saja yang kau minta. Aku tidak mau pergi. Adikku, pelajaran pertama yang kakak ajarkan padamu adalah bermurah hati kepada orang jahat sama dengan kejam terhadap orang baik. Kau harus mengingatnya. Bawa mereka pergi. Ziyu. Selanjutnya, inilah saatnya membereskan urusan penting. Apakah kalian ada hal lain yang ingin dikatakan? Tuan Muda, pelaku utama sudah dihukum. Semua yang terjadi di sini hari ini hanyalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Benar, semuanya adalah kesalahpahaman. Semua yang terjadi hari ini dipicu sepenuhnya oleh keluarga Su. Kami pada dasarnya tidak berniat terlibat. Namun, meskipun demikian, kedatangan kami ke sini hari ini memang menimbulkan kecurigaan bahwa kami mendukung kedua keluarga. Dengan ini, kami meminta maaf kepada Nona Ziyu serta ketiga bapak sekalian. Jika Anda memiliki permintaan lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya, untuk menenangkan rasa sakit yang Nona Ziyu alami di sini. Keluarga Jiang dari Rongcheng meminta maaf kepada Nona Ziyu. Keluarga Zhao dari Rongcheng juga meminta maaf kepada Nona Ziyu. Keluarga Wang dari Rongcheng meminta maaf kepada Nona Ziyu. Kami meminta maaf kepada Nona Ziyu. Kami meminta maaf kepada Nona Ziyu. Karena ini hanyalah kesalahpahaman, maka saya tidak akan menyelidikinya lebih dalam. Kalian semua binasakan diri kalian di sini. Kalian semua akhiri hidup kalian di sini. Anda lucu sekali, ya. Ya, Anda adalah orang paling humoris yang pernah saya temui. Sepertinya Tuan Muda benar-benar marah. Saya tidak pernah bercanda. Maksudmu? Apa maksudmu? Arti harfiahnya. Tuan, bukankah permintaan Anda ini terlalu memberatkan kami? Kenapa Anda tidak sanggup? Maksud kami, kompensasi apa yang Anda inginkan, kami akan berusaha memenuhinya. Mobil dan rumah mewah, harta benda langka, bahkan aset perusahaan, kami bisa memberikannya kepada Anda. Tapi mengakhiri hidup di sini. Saat kalian memaksa adikku tadi, tidak terlihat kalau kalian memberinya jalan keluar, kan? Kami tadi tidak tahu. Tuan yang terhormat, malam ini, semua tokoh penting Rongcheng berkumpul, meminta semua orang mengakhiri hidup di sini, itu sama saja membuat seluruh kota Rongcheng di wilayah barat daya runtuh dalam semalam. Memangnya kenapa kalau begitu? Saya menghormati Anda dan memanggil Anda Tuan, tetapi Anda harus mengerti prinsip untuk selalu menyisakan sedikit ruang. Jika Anda bersikeras demi seorang wanita melakukan hal ekstrem, itu hanya akan menambah masalah. Zhao Zelin, Anda tahu sedang berbicara dengan siapa? Direktur Xiang, Anda memiliki akar yang kuat di grup Jubo. Kami menghormati Anda. Tetapi, apa yang dia lakukan malam ini, kami sama sekali tidak bisa mentolerirnya. Dasar bodoh. Demi seorang wanita, Ziyu, majulah ke sini. Hari ini, saya akan memberitahu kalian semua, wanita ini akan segera menjadi orang yang paling berkuasa di seluruh Rongcheng. Wanita ini akan segera menjadi orang yang paling
berkuasa di seluruh Wuxia. Wanita ini akan segera menjadi orang yang paling berkuasa di seluruh dunia. Sekarang saya akan memperkenalkan kembali kepada kalian secara resmi. Inilah putri sah dari garis utama keluarga besar Ji. Ji Ziyu, nona tertua dari keluarga Ji. Tidak mungkin. Bagaimana ini? Jangan-jangan dia benar-benar dari keluarga Ji? Maksud Anda, keluarga Ji yang terkenal selama 1000 tahun itu? Yang konon adalah pendiri di balik grup Jubo? Kita hancur sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak mudah diintimidasi. Keluarga Ji selama bertahun-tahun hanyalah sebuah legenda. Berapa banyak anggota keluarga Ji yang asli pernah kalian temui? Anda pernah melihatnya? Atau memang pernah bertemu? Hahaha. Karena ini hanya legenda, pasti ada bagian yang dilebih-lebihkan. Meskipun kalian benar-benar orang keluarga Ji, kami tidak akan menyerah begitu saja. Ada benarnya. Apa yang Direktur Zhao katakan sangat benar. Keluarga Zhang telah berjuang keras selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin hanya karena satu kalimat dari Anda, kami mengasingkan diri? Baru saja saya sangat ketakutan oleh kata keluarga Ji. Sekarang dilihat-lihat apa yang dikatakan Direktur Zhao juga masuk akal. Direktur Xiang, ini bukan masalah kecil. Jika Anda hanya bercanda, tidak masalah. Tapi jika Anda sungguh-sungguh, Hei. maka keluarga Li juga tidak akan pernah menerimanya. Bagus. Sungguh sebuah keberanian karena ketidaktahuan. Saya lihat kalian semua ini mau membuat kekacauan, ya? Kekacauan? Siapa yang bisa menahan kekacauan itu? Direktur Xiang, Anda terlalu berlebihan. Saya merasa malu dengan kemampuan Anda, tapi hari ini saya menasihati Anda, ketahui batas Anda, dan mengertilah kerendahan hati. Jika malam ini semua keluarga terkemuka, bersatu melawan Anda tidak akan bisa menahannya. Anda. Bagus. Anda benar-benar percaya diri. Hahaha. Saya telah mengembara selama puluhan tahun, memulai dari nol, menjadi presiden cabang grup hiburan Lehua di Rongcheng. Trik apa yang belum pernah saya lihat? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, mengapa membuang-buang waktu berbicara dengan kami? Baiklah, kalau begitu saya akan penuhi keinginan Anda. Chen Kang, Ya, dalam 1 menit, buat grup Lehua. baik. Hahaha. Grup Lehua milikku membentang 17 provinsi besar, nilai pasarnya mencapai puluhan triliun rupiah. Hanya dengan satu perkataan darimu, 1 menit menghancurkan grup Lehua milikku. Direktur Xiang, apa menurut Anda itu mungkin? Hahaha. Kau salah. Direktur Ji, untuk melenyapkan Lehua milik kalian, 1 menit sudah lebih dari cukup. Zhao Zelin, jika saja tadi kau mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, mungkin masih ada harapan. Sekarang, Direktur Xiang, sekarang kau masih berani membelanya? Bukan hanya aku saja yang ada di sini. Benar, keluarga Zhang bersedia mendukung keluarga Zhao. Keluarga Li juga bersedia mendukung keluarga Zhao. Keluarga Wang dari Rongcheng bersedia mendukung keluarga Zhao bersama. keluarga Zhou dari Rongcheng bersedia mendukung keluarga Zhao. Kami akan mendukung. Bagus sekali, karena kalian begitu kompak. Kalau begitu, hancurlah bersama-sama. Apa kau bersikeras untuk menyelesaikan ini hingga tuntas? Sungguh sebuah kebersamaan yang baik, ya? Bawa orang, malam ini, semua orang yang membuat onar, bawa mereka semua. Kau sekarang demi apa yang disebut keluarga Ji bermusuhan dengan semua keluarga terpandang di Barat Daya. Keluarga terpandang Barat Daya, apa mereka pantas disandingkan dengan keluarga Ji? Meskipun kami bukan apa-apa, kami sudah lama menduduki posisi tinggi di Barat Daya. Adapun dia, aku ingin melihatnya, kekuatan keluarga Ji. Benar, aku juga ingin melihatnya. Aku juga ingin melihatnya. Direktur Zhao, gawat cabang Lehua Entertainment di Rongcheng dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi. 30 detik yang lalu, Anda telah dipecat. Direktur Yan, penanggung jawab kantor pusat Lehua, mencerca Anda karena tidak tahu diri. Direktur Yan sedang dalam perjalanan menuju hotel di Guo. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Zhao Zelin, buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa aku. Ji Yanchen, aktor Ji. Xiao Yu adalah adikku, Ji Yanchen. Sekarang menurutmu, apakah pantas bagiku untuk menghancurkan seluruh keluargamu? Ji Yanchen, maksudmu yang debut pada usia 10 tahun, menjadi aktor terbaik pada usia 15 tahun, meraih Oscar pada usia 18 tahun, dan mendirikan grup Lehua yang menjadi perusahaan hiburan paling top di dunia? Semua artis di bawah naungannya adalah bintang yang naik daun. Tampaknya keluarga Ji ini benar-benar kekuatan besar yang sangat termasyhur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di dunia ini dan di seluruh industri hiburan, tidak akan pernah lagi ada tempat untukmu berpijak. Saya bersedia mengakhiri hidup saya di sini. Mohon aktor Ji lepaskan keluarga saya. Aduh, Pak Zhao, kamu.
Lau Zhao, kamu. Dekan Zhang, kamu masih tidak mau tunduk? Aku adalah pendiri Rumah Sakit Internasional Ji Yanqing. Profesor Ji, yang pengetahuannya luas dan memiliki keahlian medis yang luar biasa. Keluarga Ji ini benar-benar hebat. Kami bersedia membayar harganya, hanya memohon keluarga Ji agar melepaskan keluarga kami. Nyonya besar sudah tiba? Karena kalian mau mengakui kesalahan dan tunduk, Xiang Yu, kamu yang urus. Baik, Tuan Muda. Ayo, aku akan mengantarmu menemui nenek. Cepat, jika terlambat sedikit saja, kita akan kehilangan kesempatan berinteraksi dengan para tokoh terkenal itu. Ini semua karena menjemput Anda di bandara. Maafkan saya, hotel. Di gua telah ditutup, tidak ada seorang pun diizinkan masuk. Hei anak muda, kamu tahu aku siapa? Aku adalah Tuan Muda keluarga Su. Yang ini adalah Presiden Direktur Grup Su. Hari ini adalah perayaan pertunangan kakakku dengan Tuan Muda Li. Kamu mau mempersulit kami ya? Hei, lihat, lihat. Hei, lihat tidak, lihat tidak. Itu kakakku. Kenapa kau membawa mereka? Sialan, Ci. Melihat kalian yang sialan, benar-benar sialan ya. Dasar gadis kurang ajar. Apa yang kau bicarakan? Hei, seharusnya upacara pertunangan belum selesai, kenapa kau keluar? Tuan Muda Li mana? Ayah, Jalang ini jangan-jangan mau kabur dari pernikahan? Ayo kita tangkap dia kembali. Beraninya. Si lumpuh. Sok sekali. Beraninya. Kau membuatku takut setengah mati. Hahaha. Sudah, jangan cengengesan, tidak ada sopan santun sama sekali. Sekarang ikut aku masuk supaya Tuan Muda Li tidak marah. Tuan Muda Li, seharusnya dia yang takut aku, tidak senang kan? Hei, sekarang kau berani menjelek-jelekkan Tuan Muda Li. Sudah sepantasnya aku memberimu pelajaran. Dasar, Jalang kurang ajar, kau berani memukulku? Ya, sudah kupukul. Sudah lama aku ingin memukulmu. Kakakku bilang, berbelas kasih kepada orang jahat sama saja dengan kejam pada orang baik. Kau sebaiknya kurangi merusak gadis-gadis lain di luar sana. Kau gila? Kau berani memukul adikmu seperti ini? Kenapa? Tidak senang? Apa kau tidak percaya aku akan memukulmu juga? Kau berani? Meskipun kalian sangat jahat, tetapi demi kebaikan kalian membesarkanku, urusan hari ini... Membesarkan omong kosong. Akan kukatakan padamu, kau dibeli nenek dari pedagang manusia. Andai saja aku tahu kau akan membalas budi dengan kejahatan. Lebih baik aku membunuhmu saat itu juga dan menjual organ-organmu. Ternyata begitu. Kalau begitu, kebaikan terakhir itu pun hilang. Kak, kirim mereka sekeluarga 4 orang untuk berkumpul. Ayo, amankan mereka. Tuan Muda Li tidak akan melepaskanmu. Lidak yang sekarang sedang menghadapi masalah sendiri. Omong kosong. Benar juga, keluarga Li telah berakar kuat selama bertahun-tahun. Mereka adalah entitas yang begitu besar, tentu saja kalian tidak mengerti. Lihat, entitas besar yang kau sebut-sebut sudah keluar. Ada apa sebenarnya? Para bangsawan Rongcheng tampak begitu menyedihkan. Cepat, cepat. Su Ziyu, apa yang sudah kamu lakukan? Nenek. Nenek, Mirip. Sangat mirip. Pergilah. Xiao Yu. Nenek akhirnya menemukanmu. Dulu, semua salah nenek membawamu keluar untuk belanja bahan makanan. Hingga kamu hilang. Selama bertahun-tahun, orang tuamu mencarimu sampai mereka mengalami kecelakaan mobil di luar negeri. Tak disangka seumur hidup nenek masih bisa bertemu denganmu. Nenek. Oh.
Putri sulung keluarga Ji, kembali hari ini. Selamat atas keabadian klan Ji. Selamat atas kembalinya Nona besar ke keluarga. Keluarga Ji. Aku tidak salah dengarkan. Bahwa mereka berdua turun? Xiao Yu, aku sudah mengumumkan kepada dunia. 3 hari lagi, di Hotel Bintang 8 Rongcheng, pesta penyambutanmu akan diadakan. Nenek, apa ini tidak terlalu berlebihan? Tidak berlebihan sama sekali. Ini saatnya membiarkan semua orang mengenali keluarga Ji kita, bahwa kita bukanlah keluarga kecil yang bisa ditindas siapapun. Maham. Betul sekali. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah apa? Rahasia? Kalau begitu, aku juga akan menyiapkan hadiah. Ayo, nenek akan membawamu istirahat dengan baik. Kalian atur sendiri. Sepertinya, kedudukanku di keluarga Ji akan turun 1 tingkat lagi. Kau selalu yang terakhir, apa bedanya? Turun atau tidak? Benar juga. Ayo. Nenek sudah memanggil ahli kecantikan paling top untukmu. Tunggu sebentar. Nenek mau ke kamar mandi dulu. Ya. Suzy Yu, kenapa kau ada di sini? Kenapa kamu di sini? Ada apa? Caca, kalian saling kenal? Kenal dong. Mama masih ingat aku pernah cerita padamu tentang orang yang dikeluarkan dari sekolah dan tidur dengan 3 pria. Ya, dia ini berpakaian seperti ini datang untuk melamar pekerjaan. Ya, aku kasih tahu ya, ini adalah klub kelas atas. Kami tidak menyediakan layanan khusus. Kenapa kamu tidak coba saja hotel kecil di sebelah? Pengetahuannya sangat jelas. Kamu pernah bekerja paruh waktu ya? Kau... Sudahlah. Jangan bicara dengan orang semacam ini, nanti malah mengotori diri kita sendiri. Di mana pelayan toko kalian? Suruh dia keluar. Maafkan saya, Nyonya Hiwen, ada yang bisa saya bantu? Bisakah kamu mengusirnya? Orang seperti dia tidak akan mampu berbelanja di sini. Bisakah Anda pergi sebentar? Tidak bisa. Tidak bisa. Lihat saja, dasar orang yang sangat kurang ajar. Saya adalah konsumen. Jika saya rasa kedua orang ini mengganggu suasana hati saya, apakah Anda akan mengusir mereka? Lelucon, Nyonya Hewen dan Lu Caca. Mereka adalah anggota VIC yang masuk dalam 10 besar pembelanja tahunan kami. Bagaimana dengan Anda? Baru datang ya? Kenapa kalau baru datang? Nenek, Anda keluar? Ya. Nenek, orang keluarga Su? Sayangnya tidak. Saya bukan orang keluarga Su, saya orang keluarga Ji. Kalau orang keluarga Su yang datang, mungkin saya masih akan menghormati sedikit. Nenek tua ini Anda memungutnya dari mana? Sebagai nenek, diangkat sebagai nenek ya? Memangnya ada nenek yang dipungut? Tentu saja ada, Bu. Anda lupa, Suzy Yu pernah memungut 3 laki-laki tak berguna, bukan? Sungguh tidak berpendidikan. Nenek tua, Anda bicara pada siapa? Anda bilang siapa yang tidak berpendidikan? Tentu saja saya bicara pada kalian. Kau dengar tidak? Cepat usir kedua sampah ini untukku. Mereka menghina saya. Mereka menghinaku. Menghinamu? Bahkan penghinaan itu terlalu baik bagimu. Kau. Aku bahkan malas melihat kalian. Takut mataku kotor. Jangan dilihat. Cucu manisku, hati-hati matamu bintitan. Aku sudah membuat janji dengan Master Zhang. Pergi dan panggil dia kemari. Master Zhang, Anda yakin? Tentu saja yakin. Master Zhang, omong kosong aja kau. Berapa banyak nyonya terhormat di Rongcheng mengantre menunggu Master Zhang untuk melakukan SPA kecantikan? Dia akan memedulikanmu. Nyonya besar. Anda sudah datang. Ini cucuku. Bisa melayani nona muda adalah suatu kehormatan bagiku. Kedua orang ini menghalangi pandanganku. Kenapa tidak cepat-cepat usir mereka keluar? Bawa pergi. Tunggu. Minta maaf sekarang, sudah terlambat. Ada air? Perlu dibuka? Buka. Cuci mulut busukmu ini. Nenek tua, kau berani menyiramku. Akan kubalas kau. Nyonya besar, jangan sampai terjadi apa-apa di sini. Bawa dia pergi. Dadah, sekarang kau bahkan tidak punya hak untuk mengantre. Sebenarnya, siapa Suzy Yu ini? Memangnya dia punya latar belakang apa? Bu, pernahkah ibu mendengar tentang keluarga Ji? Siapa tahu dia hanya teman Master Zhang. Nyonya tua itu mungkin sudah pikun
Dia dihibur sedemikian rupa oleh Suziyu, bahkan membelanya. Lupakan saja untuk hari ini. Master Zhang ini juga memiliki latar belakang yang kuat. Kita tidak bisa melawannya. Bu, Ibu pulang duluan saja. Aku masih ada urusan. Suziyu, aku bisa membuatmu mati sekali, maka aku bisa membuatmu mati untuk kedua kalinya. Pergi ke neraka, Suziyu. Kalian beruntung masih hidup. Dia. Siapa dia? Melihat penampilannya ini, dia benar-benar ingin kamu mati. Aku tidak akan melepaskannya. Pelaku yang menabrak kakak-kakak. Dulu adalah dia. Ternyata itu dia. Sepertinya aku harus memberinya undangan. Ini adalah aset kita di Rongcheng. Luasnya, jika dibandingkan dengan aset global, ini yang paling kecil. Tinggal saja apa adanya. Setelah masalah ini selesai, kamu menemani nenek kembali ke Kyoto. Ya. Akhirnya kembali. Ayo, ayo, ayo. Duduk. Kakak sudah menyiapkan hadiah untukmu. Mulai. Coba lihat setelan mana yang paling kamu suka. Semua ini sudah dipasangkan. Bisa disesuaikan dengan bentuk tubuhmu. Kakak tertua kita akan merogoh kocek dalam-dalam. Ya, ambil kesempatan ini baik-baik. Adik, apakah ada yang tidak kamu sukai? Baik, setelan ini tidak usah. Semua yang lain ambil. Hah? Kak, apakah nanti aku tidak akan sempat memakainya? Kalau tidak sempat, biarkan saja di sana. Kalian turunlah. Bagus, bagus, bagus. Tidak boleh dia saja yang mengambil semua pujian. Aku juga punya hadiah untukmu. Sudah seharusnya sampai. Direktur Ji. Kak, aku tidak suka pakaian pria. Siapa suruh kamu lihat pakaiannya? Lihat orangnya. Siapa yang menyuruhmu melihat pakaian? Lihatlah orangnya. Hah? Direktur Ji. Mereka semua adalah bintang top yang sedang naik daun. Penampilan mereka sudah pasti terjamin. Latar belakang mereka bersih. Saya berusaha keras untuk ini. Lihatlah, apakah ada yang kamu suka? Pilih satu. Kalau benar-benar sulit memilih beberapa juga tidak masalah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kalian tidak menyadarinya? Saya sedang berusaha mencarikan pasangan untuk adik. Yang ini, seorang penyanyi dan penari, kalian bisa karaoke di rumahnya. Oh, yang satu ini, aktor generasi baru, badannya... Keterlaluan. Kak, saya hanya mengkhawatirkan adik. Adik butuh pacaran untuk menyegarkan diri sedikit. Benar, adik, jika kamu tidak suka dengan mereka, kakak ketiga akan mencarikan seorang lulusan terbaik kedokteran, pria berotak cemerlang. Cukup. Ziyu, tolong antar aku kembali ke kamar untuk istirahat. Baik. Kakak sulung, ada yang tidak beres nih. Benar, ini seperti memerintah tapi melarang orang melakukan hal sama sekali tidak adil. Kami juga melakukannya demi kebaikan adik, benar kan? Apa kalian tidak melihat bahwa kakak sulungmu menyukai Ziyu? Tidakkah kalian sadar? Kakak laki-laki kalian menyukai Ziyu. Tidak mungkin, kan? Astaga. Berita keluarga kayak macam apa ini? Jangan-jangan kita akan dibungkam? Sebenarnya, kakak laki-lakimu adalah tunangan masa kecil adikmu. Dulu. Bu. Nah, mulai sekarang ini akan jadi rumahmu, panggil nenek. Nenek. Anak baik. Bu,
Ayah dari Yanli adalah sahabat karib saya. Sebelum meninggal, dia menitipkan anak ini kepada saya. Dia sebenarnya sudah bertunangan dengan putri kesayangan kita sejak kecil. Setelah besar, tergantung kemauan mereka sendiri. Jadi, kakak laki-lakimu bukan anak kandung keluarga Ji. Saya tahu kakak bukan anak kandung, tapi adik pasti tidak tahu kan? Kak, apa kamu bisa bangun sendiri? Bisa. Kak, aku bantu lepaskan jaketmu dulu. Kakak, ini tidak pantas. Kakak, maafkan aku, biar aku pasangkan untukmu. Tunggu. Sebenarnya, kita tidak memiliki hubungan darah. Suziyu, bagaimana kamu bisa memiliki niat jahat terhadap kakakmu sendiri? Caca, kesempatan untuk keluarga kita telah tiba. Lihat ini apa? Pesta malam klan Ji. Undangan. Keluarga Ji? Saya orang keluarga Ji. Mungkinkah itu mereka ayah? Siapa sebenarnya keluarga Ji ini? Ini adalah keluarga bangsawan. Pertama yang legendaris. Pesta malam ini skalanya benar-benar luar biasa. Kaum sosialita dari seluruh dunia sedang berdatangan. Hanya saja, tema pesta ini masih dirahasiakan. Keluarga bangsawan pertama? Benar, ku dengar keluarga mereka punya 3 ahli waris dan semuanya luar biasa. Jika kamu bisa disukai oleh salah satu dari mereka, keluarga kita pasti akan maju pesat. 3 ahli waris? Jangan-jangan tidak mungkin 3 sampah itu. Ayah, jangan khawatir. Aku adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Jingda. Di antara semua nona dari keluarga bangsawan, siapa yang bisa menandingi kualifikasi pendidikanku? Ya, kamu juga beruntung karena Suziyu keluar, baru kuota kelulusan itu jatuh ke tanganmu. Ayah, jangan sebut-sebut wanita sialan itu. Tunggu, aku menikah dengan keluarga bangsawan pertama, aku pasti akan membuatnya mati. Ini terlalu mewah. Bagaimana mungkin mereka punya undangan? Jangan-jangan mereka mau menyusup masuk. Berhenti. Aku bilang berhenti. Tidak kusangka si pincang ini tampangnya lumayan juga. Aku akan menikah dengan keluarga Ji. Bagaimana bisa orang cacat sepertimu sebanding denganku? Apa kamu punya undangan? Kamu mau memeriksa undangan? Kenapa kamu bekerja paruh waktu sebagai penjaga pintu di sini? Kamu lihat ini, undangannya seperti ini. Aku adalah tamu terhormat yang diundang ke pesta keluarga Ji. Apa kalian belum pernah melihat undangan? Belum pernah. Kalian bahkan belum pernah melihat undangan. Kalian pasti mau menyusup masuk. Aku beritahu ya, selama aku ada di sini tidak akan bisa. Kami tidak butuh undangan. Apa kamu pernah berpikir undanganmu itu juga aku yang mengeluarkan? Suziyu, bohongi siapa? Siapa kamu berani-beraninya? Ini adalah keluarga pertama di Huaxia, pesta keluarga Ji. Maksudmu, kamu adalah anggota keluarga Ji? Ya, benar. Berani-beraninya berpura-pura menjadi anggota keluarga Ji. Aku tidak perlu turun tangan. Aku harap sebentar lagi kamu tidak keluar sambil menangis. Pengawal, ada yang mau menyusup ke acara ini? Siapa ini? Berani-beraninya membuat keributan di pesta keluarga Ji, berteriak-teriak keras. Nona, ada apa yang terjadi? Mereka ingin menyusup ke acara ini. Tuan muda menyusup ke acara ini, apakah wanita ini ada masalah dengan pikirannya? Kalian mundurlah, kami tidak membutuhkan kalian di sini. Hei, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Aku beritahu ya, mereka itu sangat miskin, masih berani berpura-pura jadi anggota keluarga Ji, pasti mereka masuk untuk mencuri. Dia memang anggota keluarga Ji.
Lama tak jumpa, Yanli. Bukankah itu putri sulung? Keluarga He, Hijianwo? Keluarga He itu keluarga He yang setingkat di bawah keluarga Ji. Iya, putri sulung keluarga He ini dengar-dengar sangat luar biasa. Dia desainer merek mewah terkemuka, juga pembalap F1 dan juga penasihat keuangan keluarga He. Pria ini, benarkah dia orang keluarga Ji? Suzy Yusi Jalang itu benar-benar sangat beruntung. Nona He, sepertinya kita tidak sedekat itu kan? Tuan Muda Ji, benar-benar pelupa. Pertunanganmu dengan Jie Jianwo masih berlaku. Iya, Jie Jianwo dengar keluarga Ji mengadakan pesta. Dia terbang jauh dengan pesawat pribadi, terbang 10 jam, baru tiba di Rongcheng. Tuan Muda Ji, apa kau tidak terlalu dingin? Ziyu, kita pergi. Tunggu. Nona ini, biar aku saja yang mendorong Yanli. Cepat bereskan Suzy, biarkan dia terus bangga. Ziyu, ayo pergi. Yanli, kita adalah orang yang sudah bertunangan. Kau terang-terangan menampar wajah keluarga He. Kau yakin dia lebih penting dariku? Dia 1000 kali lebih penting darimu. Dari mana datangnya ayam liar yang berani menantang Jie Jianwo? Benar, wanita ini muncul dari mana? Jika kau berani bicara lagi, jangan salahkan aku jika aku mengusir kalian semua. Mari berkenalan. He Jianwo. Ji Ziyu. Kau juga anggota keluarga Ji? Suzy, kau tidak tahu malu. Nama keluargamu jelas-jelas Su. Kenapa kau bahkan mengganti nama keluargamu sendiri? Hanya orang yang rendah diri yang akan berbohong. Aku dan Yanli sudah berteman sejak kecil. Meskipun kekayaan keluarga He tidak sebesar keluarga Ji, tapi kami telah memantapkan diri di posisi kedua global. Secara pribadi, aku 18 tahun, lulus dengan gelar doktoral ganda dari Harvard. Aku ingin bertanya pada Nona Ziyu yang bermarga Ji atau Su ini, dengan apa kau bisa bersaing denganku? Kau salah paham. Dengan apa? Dengan fakta bahwa dia adalah putri sah keluarga Ji. Kedua orang itu, ternyata mereka juga orang keluarga Ji. Nenek aku. Hentikan. Cucuku hanya satu, yaitu Ziyu. Semua saham grup Jubo sudah dialihkan atas namanya. Semua properti dan perhiasan atas namaku juga sudah kuserahkan padanya untuk dikelola. Menurutmu, apakah dia cukup layak untuk merebut darimu? Ini pasti harta yang sangat besar. Benar, menggambarkan kekayaannya setara dengan satu negara pun tidak berlebihan. Tidak, ini tidak mungkin benar. Nenek, apa maksud ucapanmu ini? Keluarga Ji dan keluarga He adalah teman lama, sebelumnya tidak pernah terdengar kalau nenek punya cucu perempuan. Apakah aku punya cucu perempuan atau tidak? Apa aku harus melaporkannya kepadamu? Itu dia berisik. Nenek, meskipun Ziyu adalah cucu nenek, dia tidak boleh bersama Yanli. Mereka bersaudara. Yanli, nenek mendukungmu untuk mengganti marga lagi dan kembali ke keluarga Fu. Kakak laki-laki tertua bukan anak kandung. Tentu saja tidak. Jadi, jika kalian berdua saling tertarik, kalian bisa bersama. Nenek, tetapi perjodohan saya dengan keluarga Ji sudah ditetapkan oleh orang tua kedua pihak. Apakah itu tidak berlaku lagi? Berlaku? Tentu saja berlaku. Keluarga Ji juga masih punya banyak keturunan. 2 cucu saya yang di samping saya ini, mereka berdua adalah cucu saya. Semuanya hebat. Pilih salah satu, saya jamin mereka tidak akan berani menolak. Demi kebahagiaan adik perempuanku, aku harus mengorbankan diri, memilihku juga boleh. Nenek, saya permisi dulu. Kakek dan nenek saya akan datang hari ini. Saya akan menjemput mereka dulu. Ziyu, kedua kakak laki-lakimu belum menikah kan? Menurutmu bagaimana kalau aku... Wajahmu itu benar-benar tebal sekali ya. Jika di rumahmu tidak ada cermin, pasti ada air senikan. Dasar jahat. Ziyu, bagaimanapun kita pernah menjadi teman sekelas, kau bahkan mengirimkan undangan kepadaku, pasti kita masih punya perasaan satu sama lain kan? Iya, aku sangat menyayangimu. Ya, aku sangat menyayangimu. Sayang yang seperti dendam kesumat. Kamu, Ziyu, apa yang sedang kamu katakan? Nenek, aku lelah, aku tidak mau bermain-main dengannya lagi. Baiklah, bawa saja dia ke kantor polisi. Apa? Kamu, kenapa kalian menangkapku? Aku tidak melanggar hukum. Perlu aku bantu ingatkan. 5 tahun yang lalu, kamu mencoba melakukan pembunuhan. Sudah ingat? Bagus kalau sudah ingat, bawa dia pergi. Xiao Yu semakin terlihat seperti anggota keluarga Ji. Semua berkat ajaran nenek yang baik. Ada apa ini? Kakek, aku tidak mau hidup lagi. Sayang, cepat katakan apa yang terjadi.
Nenek. Zhao Jingqing ini benar-benar keterlaluan. He tua, kamu harus membalaskan dendam cucumu ini. Keluarga Ji, 20 tahun yang lalu setara dengan kita. Siapa sangka mereka memiliki 3 orang genius yang luar biasa. Jadi, apakah kita biarkan saja seperti ini? Tentu saja tidak boleh. Jika cara terang-terangan tidak berhasil, kita gunakan cara diam-diam. Ini adalah pesta terbesar yang diadakan oleh keluarga Ji selama 10 tahun terakhir ya. Benar, baru saja saya melihat beberapa pemenang Oscar pria dan wanita. Mereka ada di mana-mana seperti sayuran murah. Memangnya kenapa kalau begitu? Tadi saya lihat puluhan tetua terkenal dari dunia medis internasional datang berombongan. Lihat itu adalah Raja Naga Emas Hitam. Dia ternyata datang juga. Entah pengumuman penting apa yang akan disampaikan sekarang? Lihat saja, pasti ini adalah suatu urusan besar yang akan menggemparkan dunia. Hadirin sekalian yang terhormat, selamat malam. Selamat datang di jamuan makan malam keluarga besar Ji. Selanjutnya, kami mengundang penanggung jawab keluarga besar Ji, Nyonya Tua Ji, Ibu Zhao Jingqing untuk naik ke panggung. Sudah berapa lama Nyonya Tua Ji tidak muncul di depan umum? Sepertinya hal yang akan diumumkan hari ini benar-benar penting. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Keluarga Ji telah berdiri kokoh selama ribuan tahun, semakin makmur dan berkembang. Itu karena kita mengutamakan kebaikan, berpegang pada kemanusiaan, akhirnya surga merestui keluarga Ji. Akhirnya Dewa merestui keluarga Ji, membiarkan keluarga Ji menyambut kembali putri kecil yang hilang selama bertahun-tahun, Ji Ziyu. Apa keluarga Ji punya seorang putri kecil lagi? Benar. Baru sekarang aku tahu, sepertinya dia sangat berarti di mata keluarga Ji. Dia cantik sekali. Betul, keluarga Ji. Lupakan hal lainnya, hanya dari penampilan saja. Mereka jauh lebih unggul dari keluarga kita ini. Tunggu saja, kamu tidak akan bahagia lama. Terima kasih semuanya sudah datang. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya tahu, aku bukan tidak punya keluarga. Melainkan mereka menanti di kejauhan, setelah aku kembali pada mereka memberiku banyak sekali kasih sayang. Indah sekali kata-katanya. Ada apa ini? Ziyu. Blokir Rong Cheng, lakukan penyisiran menyeluruh di hotel. Baik, ayo. Melawan aku, kamu masih terlalu muda. Tunggu. Apa kalian melihat ada orang yang mencurigakan? Tidak, 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 tidak. Yan Li. Lama tidak berjumpa. Kakek He, lama tidak berjumpa. Tapi saya sedang tidak ada waktu untuk bernostalgia dengan. Di mana orangnya? Baru saja naik lift dan pergi. Cepat, cari kedua orang itu tadi. Untukmu. Kakak boros lagi. Hari ini aku memulung sedikit lebih banyak. Ini uang tambahan. Kalau begitu lain kali jangan begini lagi. Baik, aku bantu pakaikan. Cantik tidak? Cantik. Ziyu adalah gadis paling cantik di mataku. Ziyu. Kau? Yan Li, apa yang kamu katakan? Katakan padaku. Kemana kamu membawa Ziyu? Kamu gila. Aku tidak tahu apa maksudmu. Tadi kamu kebetulan lewat. Dan kebetulan membuatku melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan Ziyu. Masih berpura-pura. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Tidak mau bicara? Baik. Dalam 24 jam, jika Ziyu masih belum ditemukan, aku akan membuat keluarga He ikut menderita. Kamu berani? Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Kamu gila. Aku bisa lebih gila dari.
lepaskan penutup matanya. Itu kamu. Ya, aku. Lalu kenapa? Sampah sepertimu ini pantas disandingkan denganku? Orang yang menggunakan cara kotor seperti ini jauh lebih sampah. Ya. Dasar wanita jalang, aku menunggu kakak Yanli selama 5 tahun, direbut oleh wanita tidak berguna sepertimu. Kau harus mati. Kalau begitu, bukankah kau bahkan lebih buruk daripada tidak berguna? Akan kulihat sampai kapan kau bisa terus membual. Panggil orang, berikan dia obat. Aku ingin kau mati setelah dinikmati oleh banyak pria. Pada saat itu, kakak Yanli melihat mayatmu. Dia hanya akan merasa jijik. Kau tidak akan mendapat akhir yang baik. Apa katamu? Mendekatlah, akan kuberitahu. Cepat suruh orang masuk. Berikan pelajaran padanya. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan, pergi sana. Kakek, sudah beres? He Jianuo, kau mencari mati. Jianuo, menyerahlah. Kalau tidak, keluarga He akan hancur. Ini adalah kesempatan terakhir dariku. Tuan Muda, lokasinya berhasil ditemukan. Tidak jauh dari sini. Ayo. Lepaskan aku. Lepas. Aduh, guru, kau hebat sekali. Mau belajar? Ya. Sebagai gadis yang sering berada di antara pria, belajar seni bela diri untuk perlindungan diri. Pasti ada manfaatnya. Ya. Tapi aku punya banyak musuh. Jadi, gerakan yang kau pelajari dariku ini jangan pernah digunakan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Baik. Guru, sekarang ini seharusnya sudah termasuk keadaan terpaksa, kan? Serang. Maafkan saya, pisau ini terlalu tajam. Jangan mendekat. Kamu jangan mendekat. Kamu jangan mendekat. Jangan dekati aku. Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Palingan hanya merusak wajahmu. Cuma begini saja, sok-sokan mau menculik orang? Ziyu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Adik, ini kamu yang melakukan ini. Kamu hebat sekali. Satu regu lagi pun tidak akan bisa mengalahkanmu, ya? Ziyu, kamu kenapa? Panas sekali, aku harus mendinginkan diri. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Apa yang bisa terjadi? Obat ini sebenarnya orangnya masih sadar. Maksudmu, Ziyu sengaja? Aku tidak mengatakan itu. Aku akan memanggil dokter.
Fu Yanli. Apakah kamu mencintaiku? Ziyu, apa kamu sadar? Ah, kepalaku sakit sekali. Xiao Yu, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Hah? Aku mencintaimu. Ziyu, aku menyukaimu. Dari awal aku... Kalian semua dengar? Kedap suara di kamar ini terlalu bagus. Ya, Jika Ziyu menikahi Yanli, apakah aku harus memberikan uang mahar atau perhiasan pengantin? mungkin saja Anda harus memberikan dua-duanya. Kesepakatan ini tidak menguntungkan. Menurutku, ini sangat menguntungkan. Ini semua akan masuk ke keluarga kita sendiri, kan? Ayo pergi. Teman-teman SMA-ku mengundangku untuk reuni hari ini. Bagus. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Nenek dan yang lain sudah kembali. Aku akan tinggal di sini. Menemanimu menyelesaikan studi. Kebetulan kamu bisa bersantai, rasakan kesenangan menjadi seorang mahasiswa. Aku akan menjemputmu setelah acaranya selesai. Ambil ini. Ayo. Suziyu, kamu datang jalan kaki, ya? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tahu aku menyuruh Mercedes-Benz ayahku parkir jauh di sana, parkir jauh di sana. Kalau tidak, itu akan mudah memengaruhi harga diri orang-orang. Kebetulan aku juga berpikir begitu. Makanya, aku minta abangku memarkir mobilnya jauh. Sok sekali. Siapa yang tidak tahu kalau saat itu kenapa kamu putus sekolah? Aduh, sudahlah, kita semua kan teman sekelas. Ayo masuk dulu. Astaga, Ziyu datang. Kudengar kamu masuk Universitas Jingda lagi. Iya, Kamu tahu lu Caca, bagaimana kabarnya belakangan ini? Sepertinya dia masuk penjara. kurang tahu. Ayo pesan makanan. Baiklah, ayo kita pesan makanan dulu. Hari ini semua diminta membawa minuman sendiri. Apa kalian semua membawanya? Aku bawa. Sini, kita lihat anggur bagus apa ini. Melihat gayamu yang tidak biasa, aku kira kamu sudah kaya raya. Anggurmu ini kenapa terlihat begitu murahan? Apa ini layak diminum? Mengapa anggur saya ini tidak boleh diminum? Lihat ini, anggur saya ini, Wu Liangye, merek terkenal di negara ini. Satu botol harganya ribuan yuan. Anggurmu ini bahkan tidak ada labelnya. Jangan-jangan diambil dari tempat sampah mana? Anggur saya ini adalah minuman fermentasi yang disimpan 100 tahun di gudang anggur untuk jamuan kenegaraan. Harganya seharusnya tidak murah, kan? Dengar itu, anggur untuk jamuan kenegaraan? Kenapa saya tidak pernah mendengarnya? Kalian tahu tidak? Itu karena kamu kurang pergaulan. Ya, baiklah. Kalau begitu saya mau tanya, anggur ini harganya tidak murah. Berapa harganya? Mungkin bisa membeli mobil Mercedes-Benz milik keluargamu. Kamu terlalu picik karena tidak bisa mengendarai mobil mewah, lalu mencela saya di sini. Apakah kamu pikir semua orang itu bodoh? Satu botol anggur bernilai ratusan juta rupiah. Bukankah kamu akan menyimpannya sendiri? Suziyu, saya ingat kamu adalah mahasiswa kurang mampu kan? Biaya kuliah mungkin hasil mengumpulkan uang. Apa mungkin akan membawa anggur semahal ini? Sudahlah, sudahlah. Penting atau tidaknya anggur yang enak itu tidak penting. Yang penting, niat baik Ziyu sudah tersampaikan. Saya akan mencobanya. Suziyu, ini dia minuman anggur berkualitas yang kamu bawa. Untung saja kita semua teman sekelas. Kalau ada orang luar, bukankah kita akan ditertawakan habis-habisan? Kalau begitu tertawa saja, kupikir gigi depanmu besar. Mari kita lihat, apakah kamu bisa tertawa sampai gigimu tanggal. Kamu pandai berdebat, aku tidak akan bisa menang melawanmu. Kalau begitu, tutup mulutmu. Sudahlah, Ziyu hanya bercanda denganmu. Ziyu, coba jelaskan dulu tentang minuman anggur ini. Aku tidak mengerti minuman keras, tapi kakakku bilang, ini adalah barang berharga. Di lemari minumannya, seharusnya ini minuman yang bagus. Apa yang kamu sombongkan? Apa kamu benar-benar mengira kami tidak pernah melihat ini? Minumanmu ini jelas-jelas terlihat bukan barang berkualitas, dikeluarkan untuk diminum bersama. Jika terjadi sesuatu, apa kamu bisa bertanggung jawab?
Ada masalah, apa kamu bisa bertanggung jawab? Suziyu, kita semua teman sekelas, jadi berhentilah berlaga. Meskipun kamu membawa botol Ergoto belasan ribu rupiah, kami tidak akan menertawakanmu. Benar, ini semua barang impor. Kamu tidak bisa demi harga dirimu sendiri, malah mencelakai semua orang. Mengapa anggurku tidak bisa diminum? Kamu masih mengelak? Karena kalian tidak menyambutku, kalau begitu aku pergi saja. Tidak perlu mempermasalahkan sebotol anggur. Tunggu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Karena Suziyu bilang ini adalah anggur yang bagus. Kalau begitu mari kita angkat gelas bersama. Coba cicipi. Baiklah, aku coba dulu. Kamu benar-benar meminumnya? Enak. 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 Suziyu, anggurmu membuat orang bermasalah. Bagus sekali. Ini anggur berkualitas. Saya belum pernah minum anggur seenak ini. Benarkah seenak itu? Yunfan berkata seperti itu, jadi sepertinya bukan bohong. Kau yakin tidak mengatakannya hanya untuk menyenangkan Suziyu? Terserah kalian mau minum atau tidak. Kalau tidak, saya bisa menghabiskan semuanya sendiri. Anggur yang luar biasa. Aromanya kuat dan kaya, rasanya lembut dan mendalam, dan sisa rasanya tahan lama. Suziyu, di mana kau membeli anggur ini? Bisakah kau memberitahuku? Apa sebegitu berlebihan? Diam kau. Hampir saja karena dirimu, saya tidak sempat mencoba anggur sebagus ini. Keluarga saya telah berbisnis minuman beralkohol selama lebih dari 10 tahun. Saya jamin ayah saya pun belum pernah minum anggur sebaik ini. Anggur tingkat ini, bahkan para bangsawan di Rongcheng pun tidak mungkin mendapatkannya. Ini diberikan oleh seseorang kepada kakakku. Kalau begitu, kakakmu pasti orang yang luar biasa. Ya? Jika memang dia sebegitu luar biasa, kenapa dia bisa membiarkanmu putus sekolah? Kalian sebelumnya kan pernah bertemu dengannya saat dia mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Mungkinkah itu bagian dari pengalaman hidup orang kaya? Cukup deh, ayahku punya banyak teman pengusaha kaya yang kekayaannya mencapai puluhan juta. Anak-anak mereka ya kuliah di luar negeri atau mewarisi bisnis keluarga. Pengalaman hidup itu cuma ide orang miskin. Jangan-jangan anggurmu ini asalnya tidak jelas ya? Kenapa? Apa menurutmu? Anggurku ini curian? Mana ada yang tahu pasti. Sudahlah Jang Linlin, anggur sebagus ini biasanya disimpan untuk dikoleksi. Mencurinya mudah ya. Penjilat, sudah kuduga kau hanya ingin mendekati Suziyu. Kalau bukan curian, berarti hanya ada satu kemungkinan. Beberapa waktu lalu, para bangsawan tinggi di Rongcheng tiba-tiba runtuh dalam semalam, kalian tahu? Memang hanya orang sepertiku yang bergaul di kalangan atas yang tahu tentang ini. Kudengar keluarga nomor 1 di dunia telah menemukan kembali putri sulung sah mereka yang hilang bertahun-tahun. Orang itu, jangan-jangan itu kau, ya? Ya, itu aku. Kurang ajar, aku cuma bercanda denganmu. Kenapa kau menanggapinya serius? Sekarang, aku harus memanggilmu apa, Ji Ziyu? Aku memang sudah mengganti namaku. Kau tidak salah memanggilku begitu. Ini tidak mungkin. Apa itu benar? Aku juga tahu sedikit tentang berita ini. Keluarga Ji bukanlah hal yang bisa kita bicarakan sembarangan. Suziyu, apa kau ingin mencelakakan kita semua? Apa sebegitu berlebihan? Kau pikir kenapa para bangsawan kelas atas di Rongcheng runtuh dalam semalam? Kudengar itu karena mereka menyinggung nona besar keluarga Ji ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, baiklah. Sepertinya makan malam ini tidak bisa dilanjutkan. Begini, aku yang bayar makanan ini. Pelayan, Ya Tuan, ada yang bisa dibantu? minta tagihan. Tanpa kata sandi. Baik Tuan. Tunggu sebentar. Tapi tagihan dia tidak kubayar. Tolong pisahkan tagihannya untuk dia. Biarkan dia bayar sendiri. Jiang Ting, apa maksudmu? Dia mengaku sebagai putri sulung keluarga Ji dan hampir saja menyeret kita semua ke dalam masalah besar. Aku tidak menyerahkannya kepada keluarga Ji untuk diproses. Itu sudah sangat baik hati. Tapi hari ini kita berada di pesta Haitian Sengyan. Biaya di sini sekali makan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sekalipun dibagi rata, tetap saja membutuhkan uang yang tidak sedikit. Kau tahu kondisi Suziyu, dia pasti tidak mampu membayarnya. Kalau begitu, kau saja yang bayar untuknya. Lagi pula, kulihat di sini kekurangan satu orang pencuci piring, dan kau juga sudah terbiasa bekerja sambil belajar. Suziyu, sadarilah posisimu, jangan bermimpi. Banyak bicara, bukankah ini hanya soal membayar tagihan? Bayar. Berpura-pura lagi, kupikir ini sangat hebat. Benda apa ini? Depan belakang, tidak ada satu kata pun yang tertulis.
Bahkan bukan kartu bank, apa yang mau kamu gesek? Jangan-jangan ini mainan anak-anak yang kamu temukan di pasar loak ya? Ini adalah kartu hitam tanpa batas. Kartu hitam global. Hanya ada 3 di seluruh dunia. Gesek saja apapun yang kamu suka. Maaf Nona, mohon tunjukkan kartu bank Anda. Kami tidak bisa menerima pembayaran dengan kartu mainan di sini. Suzy Yu, sampai sekarang kamu masih saja berpura-pura, betapa tidak tahu malunya kamu. Gesek saja. Sini, biar ku gesek sendiri. Kesalahan pembacaan tidak dapat dikenali. Manajer, 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 manajer. Kenapa panik? Kartu hitam edisi terbatas global muncul di toko kita. Kalau muncul ya. Ah, cepat. Antarkan aku ke sana. Kesalahan pembacaan tidak dapat dikenali. Tidak mungkin. Sekarang kembali ke kenyataan. Kartu yang rusak ini sama sekali tidak berfungsi. Bacalah. Suzy Yu, bagaimana kalau kamu sekarang memohon padaku, aku akan menalangi tagihan ini untukmu. Sama sekali tidak perlu. Suzy Yu, aku beritahu padamu, bahkan jika kamu berlutut memohon padaku hari ini, aku tidak akan membantumu membayar, karena kamu telah menyebabkan Caca masuk penjara, apa? Pantas saja Jiang Ting terus mencari masalah. Paman, Bibi, sebenarnya kemana Caca pergi? Semua salah Suzy Yu itu sangat merugikan orang. Caca di penjara. Suzy Yu, Lalu apa kamu tahu dia mencoba melakukan pembunuhan? tidak mungkin. Jangan menjelek-jelekkan Caca. Dia begitu baik hati. Hukum tidak akan memfitnah seseorang. Nona, jika Anda tidak segera membayar tagihan, kami harus mengambil tindakan paksa. Diam. Manajer umum, mengapa Anda datang? Minggir. Manajer Umum Pesta Haitian Shenian menyambut Nona Ji. Anda adalah tamu kami di Pesta Haitian Shenggian. Sejak didirikan hingga kini, yang paling terhormat, semua konsumsi digratiskan seumur hidup. Terima kasih. Tetapi, uang yang seharusnya dibayarkan tetap harus dibayarkan. Keluarga Ji akan mentransfer uangnya kepadamu. Apa dia benar-benar orang keluarga Ji? Sepertinya benar. Apa dia benar-benar nona muda keluarga Ji? Bagaimana ini? Seharusnya tadi saya yang berinisiatif membayar untuk Suzy Yu. Ziyu, aku menyukaimu. Bisakah kita bersama? Terima kasih atas perasaanmu. Tetapi, tunanganku sepertinya tidak akan setuju. Sampai jumpa.